Kami sedang melakukan penelitian dan memang yang kami baru temukan adalah di 3 sektor tersebut. Dan mungkin hasilnya sudah bisa sampaikan sendiri memang sangat, luar biasa ya. Tapi bagaimana dengan sektor-sektor yang lain kami sedang masih dalam tahap penelitian mengumpulkan data-data yang ada, seperti itu. Artinya ini memang potensi akan lebih banyak lagi dari jumlah yang sudah disampaikan oleh KPPU sebelumnya? Betul, karena kita bisa melihat bahwa, yang namanya BUMN di Indonesia ini kan tidak bergerak hanya di 3 bidang ini, ya. Jadi banyak, sektor bidang lain, terutama yang terkait dengan pemenuhan barang publik itu kan juga adalah merupakan jenis usaha yang ada di, BUMN di Indonesia. Jadi kita juga memastikan apakah hal ini akan terjadi, ya saya kira akan juga terjadi di sektor-sektor yang berikutnya, yang lain. Baik Pak Kodrat, yang paling menarik ini mungkin berita terkait dengan pejabat yang rangkap jabatan hingga 22 perusahaan di sektor pertambangan. Ini mungkin boleh dijelaskan secara rinci seperti apa? Ya, sebetulnya kami tidak mempermasalahkan ya bila dalam hal ini ada pejabat publik dari kementerian atau lembaga yang menjadi komisaris ya di BUMN. Jadi bukan itu masalahnya. Yang jadi masalah adalah sebenarnya ada peraturan Menteri BUMN nomor 10 tahun 2010 di bagian 2 eh, angka 1 ya, di huruf A angka 1, dan jelas sekali bahwa di sana disebutkan tentang eh, membolehkan direksi dan komisaris di BUMN menjadi komisaris ya. Jadi komisaris di BUMN menjadi komisaris di perusahaan non BUMN, dalam hal ini swasta. Dan itu sangat terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, yang bunyinya sangat-sangat juga clear. Ya, bahkan lebih luas, di sana disebutkan direksi dan komisaris di satu perusahaan secara horizontal tidak boleh atau dilarang dalam bahasa undang-undang kami menjadi pengurus ya, direksi komisaris di perusahaan lain dengan tiga syarat yang memang sangat-sangat clear. Kalau dalam pasar yang sama, kalau terkait satu sama lain, dan yang ketiga ini atau semua ya, atau memang dapat mengakibatkan adanya dampak yang paling kita sering hindari adalah adanya praktik monopoli. Jadi bisa saja kita bicara tentang masalah fenomena ini, dan kami menjalankan tugas kami di bidang advokasi untuk mengharapkan adanya perbaikan, bahkan mungkin kalau perlu pencabutan di pasal yang menyebutkan tentang bolehnya Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas di BUMN itu menjadi komisaris atau pengawas di perusahaan non BUMN ya, karena walaupun disebutkan di sana tentang ketentuan mengacu pada peraturan perundang-undangan, tapi kita sebetulnya tidak mendapat penjelasan apapun apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan sektoral, karena undang-undang KPPU adalah undang-undang yang berlaku umum ya. Kalau dalam sektor pasar yang sama, komisaris di BUMN bidang pertambangan menjadi komisaris di perusahaan swasta yang juga bergerak di bidang tambang, bahkan sampai 22 jabatan komisaris di perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di bidang tambang dan terkait dengan tambang, ini yang kami sudah clear dari Undang-Undang Nomor 5 itu tidak diperbolehkan atau dilarang. Apakah ini sudah disampaikan juga ke Kementerian BUMN? Ya, ini adalah bentuk dari yang kami sebut sebagai advokasi. Kami sudah kirim surat yang berupa surat saran dan pertimbangan yang merupakan amanah yang harus dijalankan oleh KPPU yang diberikan kepada pihak eksekutif dan juga lembaga-lembaga di Republik Indonesia ya, bahwa ada satu temuan kami tentang peraturan berupa Permenek BUMN yang berpotensi dapat berupa pelanggaran ya. Tentu kami juga selain pertimbangan ini kami lakukan penelitian dengan melihat apakah memang betul ada rangkap jabatan seperti itu, dan sementara dari 3 klaster sektor usaha dan bisnis BUMN yang sudah kami sampaikan itulah hasilnya. Sehingga memang surat saran dan pertimbangan ini kami harapkan bisa dilihat dan dipertimbangkan untuk merubah, bahkan mungkin mencabut sekaligus ayat yang memang
memuat izin tentang memperbolehkan rangkap jabatan ini. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.